Kembali, Pengadilan Negeri Kota Bumi menggelar sidang lanjutan Kepala Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Muhammad Erwinsyah terkait kasus konsultansi dan konstruksi di kantor inspektorat dengan kerugian negara sebesar Rp202.709.549,60. Sidang dengan agenda menyerahkan kesimpulan dari pihak penggugat dan tergugat dihadiri oleh kuasa hukum dari Muhammad Erwinsyah. Senin, tanggal 20 Mei tahun 2023. Kuasa hukum, Muhammad Erwinsyah, Slamet Haryadi berharap, Hakim Tunggal, Muammar Asmar Mahmud Farik dapat menerima gugatan kliennya. Sebab, berdasarkan fakta yang ada, kliennya memang tidak bersalah. Kalau majelis hakim melihat persoalan ini berdasarkan faktual maka pasti hakim akan membenarkan apa yang kami simpulkan, kata dia. Ia berkeyakinan bahwa kliennya tidak bersalah dalam persoalan ini. Itu dikarenakan persoalan yang menimpa kliennya masih termasuk pelanggaran administrasi. Mestinya persoalan ini tak terburu-buru dibawa ke ranah hukum. Masih ada aparat pengawasan intern pemerintah untuk menangani persoalan ini. Pelanggaran administrasi itu kan belum tentu bersalah, tuturnya. Sebelumnya, Inspektur Kabupaten Lampung Utara, Muhammad Erwinsyah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Kejaksaan Negeri Lampung Utara dalam kasus dugaan penyimpangan anggaran program jasa konsultansi konstruksi inspektorat, Jumat sore, tanggal 3 Mei tahun 2024. Sah atau tidaknya penetapan tersangka terhadap Muhammad Erwinsyah, mantan Inspektur Kabupaten Lampung Utara akan segera diketahui pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024. Sebab, Hakim Pengadilan Negeri Kota Bumi akan memutus perkara ini di tanggal tersebut. Selain Muhammad Erwinsyah, Kejaksaan Negeri Lampung Utara telah terlebih dulu menetapkan RHP sebagai tersangka dalam kasus ini. Secara norma ketentuan, tapi kita menanyakan misalnya begini. Ketika memeriksa BPKP, ini kan memenuhi nih, dia memeriksa BPKP sudah. Tetapi pertanyaannya, ketika mengkonfirmasi tentang sebuah kegiatan yang dikerjakan oleh ahli-ahli teknik, bagaimana caranya itu kalau ada kerugian negara di sini? Kan harus ada orang ahlinya ya kan? Ahli tekniknya. Nah ini nggak ketemu gitu, nggak ada, harusnya ada gitu. Nah terus kemudian memeriksa perkara ini kan menurut saya ini ada sentuhan, ada irisan kalau kata hakim itu dengan masalah-masalah administrasi dengan hukum pidana. Coba dikonfirmasi udah belum? Ini nggak ada, mereka jalan aja terus begitu. Dan kita pengennya coba koordinasi dulu bahwa ini wilayah sedang berada di wilayah administrasi. Kalau administrasi belum tentu melanggar hukum dia. Kalau administrasi itu ya cukup ya APIM atau pejabat-pejabat yang berwenang itulah yang minta tidak kembalikan kalau ada kerugian negara. Kalau nggak ada kerugian negara, salah gitu perbaiki hitungannya gitu, sederhana. Nah jadi inilah yang saya lihat tadi ya semuanya menurut kesimpulan jaksa penuntut umum semuanya sudah sesuai, bahkan bukti itu bukan hanya cuma sekurang orang yang dua, ada 3 bahkan gitu. Seperti kita optimis, nah, apa kita optimis nanti bisa melakukan kita ya ini tinggal kita melihat sudut pandang. Kalau sudut pandangnya ini ada pendekatan legal, sosio-legal, arti melihat kepada fakta, kita optimis begitu ya kan. Tapi kalau ini tergantung hakim, kalau hakim melihatnya ini pada faktual, ya pasti dia akan membenarkan apa yang kita simpulkan gitu.